Baik, mari kita lanjutkan pada transaksi yang berikutnya, yaitu terkait transaksi pada modul aset tetap. Untuk modul aset tetap ini akan terdiri dari 5 transaksi, yang akan kita mulai dengan transaksi yang pertama, yaitu terkait pembelian aset secara tunai. Nah, di sini kita sudah ada namanya, yaitu laptop Asus untuk tanggal beli dan pakainya 20 Januari 2025 dengan INV-nya 012557 dan penjualnya adalah PT Kaudrian Nusantara. Baik, kita langsung saja masuk ke aplikasi Accurate-nya untuk transaksi yang pertama. Nah, untuk transaksi yang pertama, kita tentunya harus pergi ke menu pembelian dulu yang pertama. Kenapa? Karena di sini ada PT baru, yaitu PT Kaudrian Nusantara. Jadi kita di sini untuk menambah pemasoknya terlebih dahulu. Oke, kita ketikkan di sini PT Kaudrian Nusantara. Oke, setelahnya kita cuma tinggal Ctrl S alias save. Oke, berhasil ya teman-teman semua ya. Baik, untuk berikutnya kita masuk lagi ke menu pembelian. Kita akan langsung saja mulai transaksinya. Kita buka menu pembelian, lalu kita pilih faktur pembelian. Untuk tanggalnya jangan lupa kita sesuaikan dengan yang ada di PPT ya, yaitu 20 Januari tahun 2025. Oke, pemasoknya tadi PT Kaudrian Nusantara. Nah, untuk nama barangnya, sebelumnya kita ke pembelian aset terlebih dahulu. Kita klik ya. Untuk nama asetnya di sini adalah laptop Asus. Laptop Asus dengan kuantitasnya satu dan harganya itu 8.500.000. Oke, untuk PPN-nya kita unchecklist. Lalu kita klik lanjut. Nah, kita pergi ke icon I untuk informasi lainnya. Kita masukkan nomor fakturnya yang tadi ya, yaitu ini. Set, kita copy, kita paste. Kita perhatikan juga tanggalnya jangan sampai lupa, yaitu tanggal 20 Januari tahun 2025. Nah, karena ini dilakukan pembeliannya secara tunai, maka kita langsung saja ke proses pembayaran. Baik. Nah, di sini kita klik icon yang, oh ya, kita pilih dulu teman-teman semua untuk banknya ya. Kita pilih yaitu dari Mandiri IDR. Jangan lupa kita hitung juga pembayarannya. Dan juga tanggal bayarnya juga jangan lupa, yaitu di tanggal 20 Januari tahun 2025. Lalu kita pilih ke informasi lainnya. Kita ganti metode bayarnya, em, yaitu transfer bank. Sesuai dengan yang ada di PPT. Yaitu transfer dari Bank Mandiri, IDR, Indonesian Rupiah. Oke. Nah, sampai di sini kita langsung saja Ctrl S alias save. Oke, sudah. Nah, untuk make sure lagi tadi di proses pembayaran ya. Kita klik tadi tombol yang berwarna hijau, kita pilih yang tadi PT Kaudrian Nusantara. Untuk kita make sure lagi seperti ini dan juga kita klik rincian jurnalnya untuk menemukan berapa nominal-nominal yang sudah tercatat. Oke, baik. Sudah tercatat ya. Seperti ini hasilnya. Hutangnya 8.500.000 dan juga masuk ke dimasuk ke debit dan juga kreditnya adalah Bank Mandiri sebanyak 8.500.000. Oke, kita close. Kita sudah bisa menuju ke transaksi yang berikutnya.
Untuk yang berikutnya, karena tadi kita baru saja menambahkan laptop Asus, berarti kita harus pergi ke aset tetap dulu. Nanti dari aset tetap, kita pilih juga aset tetap, lalu kita klik yang warna hijau. Nah, di sini sudah ada laptop Asusnya, tinggal kita berikan informasi secara detail. Jangan lupa kita ganti untuk kode asetnya, yaitu A, em, sebentar ya kita cek dulu, A strip 5. Untuk akun asetnya kita sudah pasti pilih peralatan, kuantitasnya satu, ya. Oh iya, kategori aset ya, peralatan. Untuk pajaknya iya, kategori pajaknya itu adalah golongan satu garis lurus. Nah, setelahnya kita save. Kita periksa lagi. Nah, kita ubah lagi teman-teman semua karena kode asetnya belum berubah. Jadi A strip 005. Ctrl S. Oke, baik, sudah berganti. Nah, kita akan langsung lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu eh, pembelian aset secara kredit. Baik, saya izin menambahkan informasi detail terlebih dahulu karena mungkin tadi sedikit terlewatkan. Yaitu kita tadi klik yang metode garis lurusnya, tadi akun asetnya masuk ke peralatan, lalu untuk akumulasi penyusutannya yaitu ke penyusutan peralatan, lalu akun beban penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan. Untuk kuantitasnya satu, umur asetnya 5 tahun. Untuk kategori asetnya tadi adalah peralatan, untuk pajaknya kita checklist dan juga kategori pajaknya yaitu golongan satu garis lurus. Lalu kita Ctrl S. Ini bisa dilihat lagi teman-teman semua. Ini sudah tersave ya. Baik, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi pembelian aset secara kredit, yaitu terkait AC Samsung. Kita mulai ya. Untuk transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 21 Januari tahun 2025 dengan nama AC Samsung, tanggal beli dan tanggal pakainya adalah 21 Januari tahun 2025. Kuantitasnya 2, umur asetnya 5 tahun, dan juga di sini perusahaan membayarkan 5 juta dari Bank Mandiri IDR dengan metode transfer, karena sisanya akan dibayar 30 hari kemudian. Oke, kita masuk dulu ke sini. Karena tadi kita sudah mencatat nama PT-nya PT Kaudrian, jadi kita tidak perlu mencatat nama PT-nya kembali. Kita bisa langsung saja masuk ke menu pembelian, dan kita bisa langsung ke faktur pembelian. Jangan lupa untuk tanggalnya kita sesuaikan yaitu 21 Januari tahun 2025. Yaitu di PT Kaudrian Nusantara. Lalu jangan lupa kita klik juga pembelian aset. Nah, untuk pembelian asetnya sendiri, nama asetnya adalah AC Samsung dengan kuantitasnya 2 dan juga untuk harganya 5 juta. Seperti biasa PPT-nya, PPN-nya maksud saya di unchecklist. Lalu kita lanjutkan. Nah, kita klik yang I, kita jangan lupa kita masukkan nomor fakturnya yaitu INV strip 01 garis miring 25 garis miring 58. Set kita masukkan. Oke, lalu lalu kita langsung ke proses pembayaran. Oke,
Baik, jangan lupa teman-teman semua, ini krusial sekali, yaitu kita harus mengganti tanggalnya, yaitu pada tanggal 21 Januari tahun 2025. Oke. Untuk banknya sendiri, yaitu Bank Mandiri DR, jangan lupa kita hitung pembayarannya. Lalu kita klik juga yang nomor faktur, kita ubah di sini 5 juta. Kenapa? Karena kita hanya membeli 5 saja. Kita hanya membeli 5. Maksudnya, maaf, kita hanya membeli 2 barang saja. Karena kan sisanya masih dibayarkan di bulan depan. Oke, lanjut. Jangan lupa kita klik lagi untuk apa namanya? Kita pastikan di informasi lainnya, yaitu benar semuanya menggunakan metode transfer. Tadi ada sedikit kesalahan, kita lupa untuk merefresh hitung nilai pembayarannya. Dan ini sudah dirubah jadi 5 juta, pasti insya Allah setelah ini bisa. Iya benar, sudah bisa. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke PT Kawedrian, tapi yang di tanggal 21 Januari tahun 2025. Untuk make sure lagi, kita klik yang lain-lain, lalu kita pilih rincian jurnal. Oke, hutang usahanya sudah benar 5 juta dan masuknya ke Bank Mandiri 5 juta. Hutang usahanya 5 juta di debit dan Bank Mandirinya 5 juta di kredit. Oke, baiklah. Nah, seperti biasa teman-teman semua, karena tadi kita sudah menambahkan aset yang baru, maka kita perlu memberikan informasi yang detail terkait aset tersebut. Kita pergi ke menu aset tetap dan kita pilih aset tetap. Otomatis sudah ada tadi, hanya cuma tinggal kita berikan informasi detail saja. Jangan lupa kita ganti ini jadi A strip 006. Lalu kita klik juga metodenya yaitu garis garis lurus. Untuk akun asetnya masuk ke peralatan. Untuk akumulasinya tentu saja diakumulasi penyusutan peralatan. Dan juga untuk beban penyusutannya yaitu beban penyusutan peralatan. Oke, nah untuk kuantitasnya 2, umur asetnya 5 tahun. Nah, lalu jangan lupa kita pergi ke info lainnya, kita pilih kategori aset yaitu peralatan. Lalu kita checklist juga pajaknya, dan kita pilih untuk kategori pajaknya yaitu golongan satu garis lurus. Oke, baik, sudah aman. Maka dari itu tinggal kita Ctrl S atau kita bisa langsung save. Nah, kita cek lagi, sepertinya untuk kodenya belum terganti, maka kita harus mengkliknya lagi dan juga menggantinya lagi menjadi A strip 006. Klik manapun dan juga Ctrl S. Kita cek lagi dan sudah tersave A strip 006 sebagai AC Samsung. Lalu kita cek juga untuk di akun lain-lainnya ya rincian jurnal. Oke, sudah tercatat ya rincian jurnalnya ya. Baik, kita close dulu karena kita akan menuju ke transaksi yang berikutnya, yaitu penjualan aset tetap. Nah, untuk penjualan aset tetapnya itu ada di tanggal 22 Januari tahun 2025, yaitu menjual satu laptop Lenovo dengan harga 3 juta. Ditransfernya melalui Bank Mandiri IDR, lalu dan dialokasikannya di akun rugi laba penghentian aset. Dengan tipe akun beban lainnya, kode perkiraannya 7300, dan nama akunnya rugi laba penghentian aset. Baik, kita masuk ke aplikasi Accurate-nya. Nah, karena tadi ada penambahan akun, maka kita harus pergi ke menu buku besar terlebih dahulu. Kita pergi ke menu buku besar, lalu kita klik akun perkiraan. Baik, ini sudah otomatis data baru. Tipe akunnya beban lain-lain. Beban lainnya ya. Untuk kode perkiraannya 7300 dan untuk namanya tadi adalah rugi laba penghentian aset. Oke, kita periksa sekali lagi apakah datanya sudah benar. Jika sudah benar, maka kita Ctrl S.
Oke, baik. Kita close. Kita langsung lanjut ke menu aset tetap. Nah, kita di sini pilih disposisi aset tetap. Untuk asetnya kita pilih tadi laptop Lenovo. Jangan lupa tanggalnya kita sesuaikan juga, yaitu tanggal 22 Januari tahun 2025. Untuk tanggalnya kita masukkan tanggal 22 Januari tahun 2025. Oke. Lalu kita tadi sudah memilih ya apa namanya laptop Lenovo. Kuantitasnya satu saja, karena kan yang memang mau dijual cuma satu ya. Nah, untuk akun laba ruginya tadi kita sudah meng-add dan seharusnya pasti sudah tersedia. Ini dia, rugi laba penghentian aset. Nah, lalu jangan lupa pastinya kita checklist aset dijual. Harganya berapa? Harganya 3 juta. Untuk akunnya kita pakai Bank Mandiri IDR. Oke, baik. Sampai sini kita klik Ctrl S. Oke, nah untuk memake sure kita ke menu yang warna hijau lalu kita klik dan kita juga ke lain-lain kita lihat rincian jurnal. Oke, seperti yang terlampir ya semuanya sudah tercatat untuk transaksi yang ini, disposisi aset tetap pada laptop Lenovo. Baik, maka dari itu kita close terlebih dahulu, kita lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu penggunaan persediaan untuk aset tetap di tanggal 23 Januari tahun 2025 untuk pengeluarannya t-shirt Zara sebanyak 1 unit. Lalu nanti di perusahaan di kantor pusat, nanti asetnya akan dinamakan t-shirt Zara Premium dengan masa manfaat 4 tahun, disusutkan dengan garis lurus dan diambil dari bagian gudang. Oke, kita langsung lanjut ke aplikasi Accurate-nya ya. Baik, dari sini kita yang harus kita lakukan sama seperti transaksi yang sebelumnya, kita pergi dulu ke preferensi, kita pergi ke, maaf, preferensi, di pengaturan, kita pergi ke preferensi, lalu kita pilih akun perkiraan. Setelah kita masuk ke akun ke perkiraan, kita pergi ke persediaan. Di sini langsung saja kita tambahkan transaksi aktiva tetap. Nah, ada ya teman-teman semua ya, kita klik transaksi aktiva tetap. Karena ini yang akan kita gunakan di dua transaksi ini. Lalu kita Ctrl S, kita simpan. Baik, karena tadi sudah disimpan, maka kita sekarang pergi ke menu persediaan. Nah, pada menu persediaan, kita langsung saja pergi ke penyesuaian persediaan. Jangan lupa kita tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal yang ada di soal 23 Januari tahun 2025. Untuk barangnya tadi kita pilih t-shirt Zara. Ya, t-shirt Zara, kita pilih yang t-shirt Zara. Nah, untuk kuantitasnya satu, ya. Lalu diambilnya dari bagian gudang. Jangan lupa kita ke info lainnya, kita cek yang lain. Pengurangan ya. Keterangannya kita berikan keterangan yaitu transaksi aktiva tetap. Kita kembali lagi ke yang awal, lalu kita klik lanjut. Oke, kita ganti di sini, yaitu transaksi aktiva tetap. Betul, lalu kita Ctrl S. Lalu kita klik tombol warna hijau. Kita cari tadi
Di, nah yang ini teman-teman semua yaitu di tanggal 23 Januari tahun 2025. Lalu kita klik lain-lain, kita klik rincian jurnal. Nah, ini ya, sudah tercatat ya untuk harganya. Nah, untuk ini, maka dari itu, kita catat dulu teman-teman semua untuk nominal harganya karena nanti akan berpengaruh di transaksi yang berikutnya. Dia itu Rp 258.000, teman-teman semua. Oke, sudah dicatat, kita close dulu. Di sini karena sudah selesai, kita X. Nah, kita langsung saja pergi ke menu aset tetap, lalu kita klik yang aset tetap. Karena tadi kita ada penambahan, nah di sini kita langsung saja klik yang terbaru ya semuanya, yaitu t-shirt, t-shirt Zara Premium. Tanggalnya kita sesuaikan yaitu tadi pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Metodenya garis lurus, oke. Jangan lupa akun asetnya masuk ke akun peralatan, lalu akunnya akumulasi yaitu di penyusutan peralatan. Beban penyusutannya sudah pasti beban penyusutan peralatan. Untuk kuantitasnya satu, umur asetnya 4 tahun. Lalu jangan lupa kita ke info lainnya, kategori asetnya sudah pasti kita pilih peralatan. Pajaknya kita checklist. Untuk kategori pajaknya yaitu golongan satu dengan garis lurus. Nah, ini dia untuk akun pengeluaran. Untuk akun pengeluarannya yaitu transaksi aktiva tetap. Dengan yang sudah kita catat tadi yaitu 258.000. Kita lanjut, oke, sudah masuk ya untuk nominalnya 258.000. Maka untuk selanjutnya kita klik simpan. Jangan lupa kita ubah dulu teman-teman semua untuk kode asetnya yaitu menjadi A-007. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk memake sure terkait transaksi ini, kita akan pergi ke menu buku besar. Kita pergi ke menu buku besar, lalu kita cari di histori akun. Kita pilih saja dari tanggal 1 Januari tahun 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Oke, kita refresh. Oh, maaf. Kita isi dulu, yaitu transaksi aktiva tetap. Oke, sudah ada ya. Transaksinya sudah ada ya. Maka dari itu, untuk transaksi yang penggunaan persediaan untuk aset tetap sudah selesai, maka kita bisa lanjut ke transaksi yang berikutnya, yaitu penggunaan persediaan untuk aset tetap perusahaan. Oke, kita lanjut, kita ke menu persediaan. Lalu kita seperti yang tadi, penyesuaian persediaan. Jangan lupa, tanggalnya kita ganti, yaitu tanggal 24 Januari tahun 2025. Oh, maaf kelebihan. Nah, untuk tadi nama barangnya yaitu t-shirt oversize. Nah, di sini kita melakukan pengurangan. Jangan lupa kita klik ya pengurangannya. Lalu kita perhatikan lagi kuantitasnya satu dan diambilnya itu dari gudang. Lalu kita lanjutkan. Jangan lupa kita klik informasi lainnya. Kita ubah akun penyesuaiannya menjadi transaksi aktiva tetap.
Karena sudah kita catat, maka kita tinggal Ctrl S. Baik. Lalu kita ke tombol warna hijau, kita cari yang di 24 Januari tahun 2025. Kita pilih yang lain-lain, kita ke rincian jurnal. Nah, kita catat untuk nominalnya karena akan kita pakai di transaksi yang berikutnya. Oke, sudah kita catat, maka kita akan pergi ke menu yang berikutnya, yaitu menu aset tetap. Kita pergi ke menu aset tetap, lalu kita pilih aset tetap. Di sini kita ketik untuk nama barangnya, yaitu T-shirt oversize premium. Tidak lupa kita ganti untuk tanggalnya, yaitu tanggal transaksi, yaitu 24 Januari tahun 2025. Untuk metode penyusutannya garis lurus, untuk akun asetnya sudah pasti di peralatan. Lalu untuk akun akumulasi penyusutannya sudah pasti penyusutan peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan bebannya sudah pasti penyusutan peralatan juga. Oke, kuantitasnya satu, umur asetnya 4 tahun. Jangan lupa kita pergi ke kategori asetnya, yaitu peralatan. Pajaknya juga jangan lupa kita checklist, dan kita pilih yang golongan satu garis lurus. Nah, kita di sini ke akun pengeluaran seperti yang tadi sudah diinformasikan, kita mencatat nominal di transaksi yang berikutnya dan kita masukkan di transaksi yang ini. Oke, transaksi aktiva tetap dengan jumlahnya 314.000. Oke, lanjut. Karena semuanya sudah tersimpan, maka kita tinggal Ctrl S saja, otomatis akan tersimpan. Oke. Nah, dari sini kita masih ada satu tugas, yaitu kita kembali ke data lainnya. Lalu kita klik ini untuk kita ganti jadi A-008 karena ini adalah aset milik kami. Oke, kita Ctrl S. Kita pastikan apakah sudah tersave dan alhamdulillah sudah tersave. Nah, untuk make sure lagi, maka kita akan pergi seperti tadi ke menu buku besar. Ke menu buku besar kita ke histori akun. Jangan lupa kita klik transaksi aktiva tetap. Kita pilih saja tanggal 31 Januari tahun 2025. Maaf, tanggal mulainya tanggal 1 Januari tahun 2025 dan sampai dengan di 31 Januari tahun 2025. Oke, sudah tercatat ya, alhamdulillah. Maka dari itu, untuk modul transaksi aset tetap sudah selesai. Sampai berjumpa di modul berikutnya. Terima kasih.